12 Juni 1985, Keuskupan Denpasar merayakan 50 tahun misi di wilayah Bali. Waktu itu, kalau sekarang saya merayakan 40 tahun imamat saya, berarti Keuskupan Denpasar ini sudah 90 tahun. Berarti 10 tahun lagi baru 100 tahun. Nah, saya mewakili teman-teman saya yang hari ini bersuka cita atas perayaan imamat kami. Waktu itu saya memilih moto, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya memilih, tetapi ketika kemudian ditabiskan lalu ditanya, saya sudah memiliki moto, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Nah, Romo Bonifasius Ubil, apa pula motomu? Moto saya, sebelum saya menjawab moto ini, Romo Made dihabiskan tanggal 12 Juni 1985, dan saya ditabiskan imam tahun itu juga, tapi berbeda tanggalnya. Saya ditabiskan tanggal 28 Juli 1985. Romo Made ditabiskan di kota, di pulau yang indah ini, di kota yang besar, tapi saya ditabiskan di sebuah desa kecil, yaitu di Pulau Borneo, Kalimantan. Saya kira moto kita hampir sama. Romo mengambil moto Yohanes 3:30. Saya mengambil moto Yohanes 6:68. Moto saya adalah Tuhan, kepada siapa aku percaya, karena Engkau adalah sabda kehidupan kekal. Itu betul saya mau. Romo, itu pasti ideal, ya tak? Pasti itu sebuah cita-cita. Nah, ketika itu tidak terjadi, apa resep Romo? Resep saya, sejak semula saya kira saya konsisten. Yakin? Yakin saya. Percaya? Percaya. Pada waktu saya tabisan diakon, saya mengambil moto beda, yaitu tentang akulah gembala yang baik. Tetapi kemudian? Ya, di waktu tabisan imam beda lah. Saya ambil beda. Artinya saya tetap setia dengan kitab suci. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudariku, rekan imam, setiap imam pasti memiliki moto. Dan saya tahu bahwa itu sebuah usaha, cita-cita yang sangat ideal. Saya tahu juga bahwa saya tidak akan mampu seterusnya dan dengan kuat untuk menjadikan moto itu sebuah inspirasi. Suatu saat saya juga pernah menjadi orang yang sombong. Suatu saat saya juga pernah menjadi orang yang angkuh dan sungguh hanya berpikir soal kehormatan. Hanya ingin dihormati. Tadi moto saya, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Kepada siapa lagi Tuhan kami akan pergi? Karena perkataanmu adalah perkataanmu yang kekal.
Nah, tadi ketika situasi di mana kita sering menjadi lemah, sering menjadi kacau, atau bahkan sering marah, satu hal yang selalu saya pikirkan, paling tidak kalau saya marah, saya tidak ingin kemarahan saya berlanjut sampai matahari terbenam. Sekurang-kurangnya saya berusaha untuk tidak dendam, agar Yesus yang menjadi kekuatan saya, agar Dia yang selalu memotivasi saya untuk menjadikan Dia nomor satu segala-galanya, sekurang-kurangnya masih mendampingi, masih memberikan kekuatan kepada saya. Pastor Ubin, Bonifasius Ubin, dulu dia tukang cat di gereja Maria Assumpta Tanjung. Setelah menyelesaikan pendidikan SPG, kemudian dia memilih menjadi imam dan ditabiskan di Tanjung Pula. Betul, Romo? Betul. Saya ditabiskan di Denpasar yang sekarang sudah dibakar. Dulu dibakar karena PDIP kalah. Saya tidak tahu, tapi hari ini Pak Ahok mengirim ucapan karena kami bersahabat. Para pastor memang banyak bersahabat dan belajar juga tentang politik. Beliau ditabiskan di Maria Assumpta Tanjung, tetapi 40 tahun yang lalu saya juga di Benung dan ditugaskan di Maria Assumpta Tanjung. Nah, sejak itu kami bersama-sama pernah jatuh bangun, pernah ya waktu itu memang sarana prasarana akses tidak seperti sekarang. Oleh karena itu saya sangat bergembira bisa bersama-sama Pastor Ubin. Dia lebih pendek dari saya. Saya tabisan 1 bulan lebih dahulu, sehingga beliau tidak pernah menumpangkan tangan pada saya. Dari saya ketika menjadi pastor paroki pun, beliau pastor paroki, saya pernah menjadi pastor rekan beliau, Membantu saya. pastor pembantu, tetapi dia bilang serasa pastor kepala. Kenapa, Romo? Karena tabisannya lebih dulu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 40 tahun ini perjalanan yang bagi saya sangat bermakna dan panjang juga.